Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang isim ya. Yang pertama isim. Isim ini merupakan kata benda ataupun kata sifat. Jadi bagaimana pengertian isim? Kalau ditanya orang, bagaimana ta'rif isim? Isim ialah ma dalla ala ma'na fi nafsihi ghaira muqtarinin bizamanin, yaitu kalimat yang menunjuki kepada suatu makna dan ia tidak disertai oleh zaman. Maksudnya isim itu ialah ada maknanya, kan, tetapi dia tidak punya zaman. Contoh di sini syahsun artinya orang, kuzun artinya gelas, hajarun batu, ribatun balai. Jadi contoh yang kita bilang hajarun batu, berarti dia menunjuki ada maknanya, menunjuki kepada sesuatu makna baik hajarun batu, akan tapi dalam kalimat hajarun, ribatun, kuzun, syahsun dan lain-lain yang merupakan isim ini tidak mempunyai zaman, baik itu zaman madhi, zaman yang telah lampau, ataupun zaman mustakbal, ataupun zaman hal, tidak mempunyai zaman. Terus lanjut ada tanda-tanda isim. Ketika kita ingin membaca kitab, pasti yang kita temui kalau tidak isim, fi'il, kalau tidak fi'il, huruf. Tiga itu pasti kita temui. Maka bagaimana kita menandakan, kita tahu ataupun kita tanda bahwa ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, ini kalimat huruf ketika kita membaca kitab kuning. Maka di sini dalam metode tashil tulab ini dijelaskan bahwasanya tanwin, tanda-tanda isim itu terdapat 4. Yang pertama tanwin, yang kedua diawali huruf alif lam, yang ketiga diawali huruf jar, yang keempat bisa dijarkan. Contoh tanwin zaidun, berarti dia boleh fathatain, kasratain, dummatain, ini ya, yang di dunnya ini, di zaidun, itu namanya tanwin. Yang kedua diawali alif lam, berarti asal katanya rojulun. Jadi yang ada alif lam di awal ini merupakan tanda dia isim. Yang ketiga diawali huruf jar. Di sini contohnya bi amrin. Asal katanya amran, amrin, ya kan? Ketika ada bi, kena jadi kan bi amrin, sebab dia kasrah karena ada huruf jar bi-nya ini. Huruf jar ada 19, yaitu ba, min, ila, fi, an, wa kasam, bakasam, takasam, lam, rubba, wawnya rubba, ada, kaf, mut, mundu, hatta, hasya, ada, khola. Itu 19 huruf jar yang tercantum di dalam kitab Tahrirul Aqwal. Sedangkan kita menandakan semua kalimat isim itu pasti bertanwin. Itu perlu ada catatan, not. Semua isim itu bertanwin, kecuali isim itu tidak bertanwin pada 3 tempat. Yang pertama, bila isim itu terdapat alif lam, maka ia tidak bertanwin. Contoh, di sini ar-rajulu, tidak bisa kita katakan ar-rajulun. Kenapa? Karena tidak boleh bergabung antara nakirah dengan ma'rifah. Kalau rajulun itu nakirah, ar-rajulu itu ma'rifah. Jadi ketika sudah ada alif lam, maka tidak boleh kita baca ar-rajulun. Yang dibacanya yaitu ar-rajulu. Yang kedua, bila isim itu menjadi mudhaf, maka juga tidak boleh bertanwin. Ini kadang kita sering ketika membaca kitab yang mudhafun kita buatkan tanwin, terkadang-kadang sebagian orang membaca seperti itu. Contoh di sini ialah ulamu rajulin, ulamu rajulin, lamit laki-laki.
Ini ghulamu rajulin, ini kan ghulamu ini mudhaf, rajulin ini mudhaf ilaih. Jadi ghulamu ini merupakan isim. Jadi ketika dia menjadi mudhaf ghulamu ini, maka ghulamu ini tidak boleh kita baca dengan tanwin, tidak boleh kita baca dengan kalimat ghulamun rajulin. Tidak boleh. Tetap harus kita baca dihilangkan tanwin. Berarti ghulamu rajulin. Nah, begitu. Yang ketiga yaitu bila isim tersebut merupakan isim tegak saraf, maka dia tidak bertanwin. Mana contoh? Ibrahima. Tidak boleh kita baca Ibrahiman. Nah, tetap kita baca Ibrahima. Nah, karena dia merupakan isim tegak saraf. Itu contoh salah satunya. Ataupun masajida, mafa'ila, sirat mutahajibu gitu. Mungkin ini yang dapat kita pahami untuk pertemuan yang kedua. Semoga bermanfaat. Apabila ingin belajar lebih mudah, bisa melihat buku ini, kitab ini di keranjang kuning di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.